Untuk selanjutnya, kita juga bisa membuat variabelnya itu langsung di template dengan menggunakan tag with template-nya ya. Nah, tersedia jangan lupa end with. Nah, berarti kita hanya mengedit di bagian template HTML saja. Nah, di sini kita buat tag yang-nya. Nah, with kalau kita mau buat first name, berarti first name di sini first name sama dengan misalnya Sahrul. Kalau udah ini jangan lupa end with ya, end with. Oke. Nah, di view spray-nya ini kita bisa hapus bagian sini. Juga ini kita kosongkan saja. Nah, maka akan seperti ini. Hello Sarul, how are you? Oke. Nah, kemudian ada data from model. Nah, tadi kan kita udah mempelajari menampilkan first name. Nah, itu pendekatan mudah tentang cara membuat dan menggunakan variabel dalam template. Nah, kemudian eh, untuk mendapatkan, ya kita telah membuat model di bab sebelumnya yang disebut member. Nah, kita akan gunakan pada beberapa tutorial-tutorial atau bab-bab selanjutnya. Nah, untuk mendapatkan data dari member model, kita harus mengimportnya ke dalam VSPY dan mengekstrak data dari model tersebut ke dalam tampilan. Nah, berarti di testing ini, nah di sini harus mengekstrak di mana members, kita mengekstrak member, nah objects all, values. Nah, kemudian di bawah sini, nah di sini konteksnya berisi my members. My member, maaf, my members, ini my members. Nah, di sini nge-return, di sini berarti request, konteks dan request. Nah, sama ya. Nah, kemudian di template HTML kita masukkan seperti ini. Mungkin ininya kita hapus saja dulu. All tag Django for X in my members. Nah, Lee X first name dan juga itu penutup N nya, L4 nya, jadi N4. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini, kita refresh, server error for X first name. Perhatikan baik-baik. For X in my members, for X in my members. Sudah betul ini. X first name and for. Kita perhatikan di views.py-nya, context request. Consider my member all values, member objects all, member object all values. Betul ya? Konteks my members, my
members return ini benar seperti ini. Hmm, nanti ditambahkan ininya, kita coba http respond http respond redirect bisa, ya, bisa sih ini. Get template kita refresh masih sama. Wah, nah muncul seperti ini. First name kan ya, first name Irhan, Israwal, last name-nya Jabir Muktabir Abdul Zikri. Nah, itu untuk Django templates variable. Oke, untuk selanjutnya itu kita mempelajari tentang Django template text. Jadi tag template pada Django. Nah, dalam template Django kita bisa melakukan logika pemrograman seperti if dan for ulangan. Nah, kata kunci if dan for ini disebut tag template di Django. Nah, untuk mengeksekusi template, kita bisa mengapitnya dengan tanda kurung. Nah, misalnya seperti ini. Greeting sama dengan satu, else jika greeting sama dengan satu maka akan print hello, jika salah maka akan print by Google and if. Oke, untuk kan greeting ini belum ada di modelnya, datanya di data testing. Nah, kita bisa membuat dulu. Di sini kita tinggal ubah aja. Di sini greeting sama dengan satu. Nah, sini yang ini kita hapus saja karena kita tidak memakai member untuk sekarang. Di template, nah, kita bisa mengubahnya di sini. Jangan lupa tanda tanda kurung persen seperti ini. Nah, if greeting sama dengan satu, maka akan jika greetingnya satu maka akan di print hello selamat malam. Nah, jika salah atau jika else itu maka akan muncul perintah by. Uh, by aja. By. Oke. Nah, ini jangan lupa nutup ya. And if maksudnya. And if point for. Nah, and if kita tes. Nah, halo selamat malam. Ini karena greeting yang kita taruh di sini adalah satu. Misalnya di sini kita taruh tiga, maka akan berubah menjadi by. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada kode Django. Nah, di tag template adalah sebuah cara untuk membantu Django bahwa inilah sesuatu yang lain daripada HTML biasa. Tag template memungkinkan kita melakukan beberapa pemrograman di server sebelum mengirim HTML ke klien. Nah, jadi di tag template ini kita bisa melakukan codingan di pemrograman di server sebelum HTML itu mengirim ke klien. Oke, ini tadi kita sudah coba. Kita kembalikan saja. Kita Ctrl Z saja dulu. Oke. Nah, kemudian ini ada beberapa daftar tag ya di Django. Ada auto escape. Nah, ini untuk memberikan modenya itu on atau off, ngeblok, unblock beberapa section, comment memberikan spesifikasi comment section, let serve talk, cycle, debug, extends, filter, first off, for itu perulangan, if,
Kondisian if change include menambahkan load lorem yang out random text no data atau waktu sekarang regrout mengurutkan objek ya dari grup reset cycle um, mereset ya spaceless menghapus spasi pada HTML template tag outputnya itu dari spesifikasi tag URL menambahkan link verbatim ini uh, width ratio dan width spesifikasi variabel. Oke. Nah sebenarnya itu ada ini ya Django if tag, kemudian ada if statement. Nah, if statement tadi mungkin sudah dijelaskan sedikit. Nah, pertanyaan if ini mengevaluasi variabel dan mengeksekusi blok jika nilainya benar. Nah, ini berarti kita ketik. Nah, misalnya seperti ini dulu. Nah, ini yang tadi codingannya. View set pay-nya juga kita tadi. Nah, ini. Nah, kan greeting apabila greetingnya satu maka akan muncul hello. Nah, kan di sini greetingnya satu, maka yang muncul adalah ini hello selamat malam. Kita bisa cek di sini. Ah, ini error dikarenakan belum ada tag and if-nya di sini. Harusnya udah bisa seperti ini. Nah, oke. Nah, ada if, ada juga elif. Nah, mungkin yang pada awal Python kita sudah belajar. Nah, jika kondisi sebelumnya tidak benar, maka coba kondisi yang benar. Di sini kita tes bawah aja, kita ubah ini jadi div. Nah, misalnya greetingnya jika dua, maka akan muncul halo selamat pagi. Nah, misalnya di sini kita mau mengubah greetingnya yang tadinya jadi satu, maka akan berubah menjadi dua. Kita refresh. Nah, jadi halo selamat pagi. Oke, kita leave. Nah, ada else lagi. Nah, else ini jika kondisi-kondisi itu semuanya bernilai false, maka akan muncul mi else di sini. Misalnya di sini else kita ini alt di bawah aja, hapus ini else. Halo, selamat sore. Misalnya ini greetingnya kita menjadi 10 nih. Maka yang muncul di sini adalah halo, selamat sore. Sore maksudnya. Nah, oke. Itu untuk else. Nah, kemudian ada juga kan di atas operator. Nah, di atas kan menggunakan operator sama dengan yang digunakan untuk memeriksa apakah suatu variabel sama dengan satu nilai. Namun ada beberapa operator lain yang bisa digunakan atau bahkan dapat menggunakan operator jika kita hanya ingin memeriksa apakah satu variabel tidak kosong. Oke, seperti ini. Ini kita hapus. Ting, ting, rest. Halo, selamat malam. Itu aja. Sebenarnya itu ada operator sama dengan, nah if greeting sama dengan 2, halo. If greeting sama dengan 1, maka akan muncul halo selamat malam. Di sini kan 10, kita boleh jadi 1, maka akan muncul nah halo selamat malam. Oke. Nah, kemudian ada juga operator tidak sama dengan. Nah, if greeting tidak sama dengan 1, maka akan muncul hello selamat malam. Misalnya seperti ini, greeting tidak sama dengan 2, maka akan muncul halo selamat malam.
Enggak tidak, jangan halo selamat malam. Halo, selamat selamat sore. Refresh. Selamat sore. Duh, refresh. Nah, tidak sama dengan dua. Nggak akan halo selamat sore. Nah, di sini kan nilainya itu adalah satu, maka akan tidak akan terbaca. Yang terbaca itu adalah halo selamat sore. Oke. Kemudian ada kurang dari. Nah, kurang dari ini ya seperti ini. If kurang dari dua, maka akan muncul ya, if kurang dari tiga deh. Seperti ini aja. Ini kan satu, kita refresh. Oh, selamat sore. Halo, selamat pagi misalnya. Nah, nilainya ini berarti tidak boleh lebih dari tiga, bisa satu dan juga bisa dua. Refresh, maka akan halo, selamat pagi. Nah, kurang dari atau sama dengan. Nah, ini misalnya kita ininya tiga, ininya sama dengan tiga. Maka akan tetap terbaca halo, selamat pagi. Oke, kan? Nah, kan tetap ya. Nah, kemudian ada lebih besar dari. Nah, kan nilai greeting ini di Visual Studio itu bernilai 3. Nah, maka kita bisa cek itu if greeting lebih besar dari satu, maka akan halo selamat pagi. Nah, refresh apakah akan tetap halo selamat pagi? Tetap. Ya, selanjutnya itu ada lebih dari atau sama dengan. Nah, kurang lebih sama yang lain tadi, kan ini greetingnya bernilai 3, maka apabila kita if greeting lebih besar atau sama dengan 3, maka seharusnya masih akan tetap menjadi halo selamat pagi. Harusnya masih tetap akan begitu. Kita bisa cek seperti ini, press, nah tetap ya. Oke, itu bisa sama dengan, kemudian juga ada dan. Nah, ada dan ini bisa memeriksa lebih dari satu kondisi benar. Berarti kita bisa tambahkan di sini itu adalah day, ini adalah day, ini itu minggu misalnya. Oke, misalnya itu seperti ini ya. Nah, if keriting lebih besar atau sama dengan 3 dan nih day sama dengan minggu seperti itu ya, akan muncul halo selamat hari Minggu, harusnya seperti ini ya. Refresh, ini nah, sedikit error ya. Errornya itu dimana kita kurang ya, teliti ya. Ini yang sama dengan 3 dan di sama dengan minggu. Nah, step nya day minggu, template HTML, day-nya itu minggu ya. Guys, kita bisa lihat di sininya ada sedikit error di bagian mana nih? Dan baik-baik, if greeting sama dengan 3 dan day sama dengan minggu.
kurang teliti kayaknya di bagian harusnya sih bisa ya. Oke, nih minggu. Hmm, Nah, halo, selamat hari Minggu. Di sini jangan pakai operator ini, pakai kita lihat n ya. Nah, selain n itu ada atau ini memeriksa apakah salah satu kondisinya itu benar. Nah, misalnya di sini kan kondisinya di sini kan tiga. Nah, kita akan salah satu, misalnya rating itu satu, seandainya itu per minggu, maka yang akan muncul tetap ya, halo selamat hari Minggu. Ini sedikit, ini maka akan tetap halo selamat hari Minggu. Nah, bisa menggabungkan keduanya. Jika greeting satu ND Friday or greeting 5, misalnya seperti itu. Soalnya di sini misalnya if greeting 3 and dari minggu or uh, greeting sama dengan 4. Oke, misalnya seperti itu, atau misalnya seperti ini, selamat liburan. Katanya kita refresh, nah ini tidak akan terbaca karena kan greetingnya itu 3 ya, tidak akan terbaca kecuali di sini kita hubung di 3, apa yang terjadi. Nah, selamat liburan. Oke, itu untuk dan atau. Oke, untuk selanjutnya itu ada ini in. Nah, ini nih digunakan untuk memeriksa apakah dia ada item tertentu dalam suatu objek. Misalnya if banana in fridge, hello, goodbye. Oke, berarti kita coding di sini karena fridge itu ada modelnya. Berarti ini kita ubah konteksnya di sini menjadi eh, banana, anggur, dan juga apel. Oke, tuh kemudian di sini kita ubah koordinatnya. Nah, kita if tuh misalnya di sini if apple in fruits, iya, fruits sama dengan lihat dulu ini contohnya di subjeknya akan seperti apa, fruits atau banana cherry, apa yang bisa ini fruits. Nah, seperti itu banana in fruits, if apple in fruits maka akan muncul kata buah apel. Oke. Kemudian jika salah maka akan muncul
tidak ada buah. Jangan lupa tag in if-nya. And if. Oke, kalau udah seperti ini kita bisa jalankan. Kita copy nya. Klik video 7. Kita beri testing. Nah, maka yang muncul adalah buah apel. Oke. Nah, kalau misalnya ini tidak ada, misalnya kita cari anggur. Anggur, apa yang akan muncul di sini adalah jangan anggur, hanya mangga. Maka yang muncul di sini adalah tidak ada buah. Oke. Nah, kemudian ada juga not in. Ini memeriksa apakah ikan tertentu tidak ada dalam satu objek. Nah, tadi misalnya anggur, kita tambahkan not saja di sini. Oke, yang muncul seperti ini. Tidak ada buah. Kita refresh. Tidak ada buah. Oke, itu not in. Selanjutnya itu eh, objek sama dengan operator ini berbeda dengan sama sama dengan. Nah, operator ini memeriksa dua objek, namun is operator memeriksa identitas dua objek. Nah, dalam konteks ini kita memiliki dua objek s dan y dengan nilai yang sama. Berarti ini tentu saja kita ubah jadi x. Kita list flow aja ini y. Nah, kedua benda tersebut mempunyai nilai yang sama, namun apakah benda tersebut sama? Kita bisa cek dengan is ya, is if x is y. Kita tinggal ubah aja ya. If x is y, ini maka buah sama, ini buah, oh salah, maka akan muncul buah tidak sama. Oke, tes. Nah, buah tidak sama. F x is y ya. Nah, kita coba dengan menggunakan operator ini. Sama dengan. Nah, maka buah sama. Setelah perbedaan is dengan sama dengan ya. Oke. Nah, bagaimana kedua benda-benda sama? Nah, jika kita memiliki dua objek yang menunjuk objek yang sama, maka is akan mengevaluasinya jadi benar. Nah, kita akan mendemonstrasikan dengan menggunakan with tag yang memungkinkan kami membuat variabel keyword. Nah, maka di sininya itu kita buat variabel baru namanya kita maksudnya kita gunakan with ya. With 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 ya, with var satu itu sama dengan var satu itu sama dengan x dan var 2 juga sama dengan x. Nah, maka di sini if var satu sama dengan is var 2, maka buah sama jika salah no. If jangan lupa take and wait-nya wait
tapakan buah sama yang muncul. Nah, itu untuk menggunakan is ya. Nah, untuk memeriksa objek tidak sama, itu kita bisa, nih, kita cek dulu. Nah, X not in, is not, bukan not in. Maka kita refresh kan buah sama muncul. Oke, nah itu untuk Django Tech Ifs. Dan ini ada Django Tech for loops. Perulangan for ini digunakan untuk mengulangi suatu urutan seperti perulangan tempat dalam array, daftar, atau kamus. Nah, ini kita bisa mau ulangi item daftar yang ada pada fruits. Nah, ini kita bisa hapus dulu yang Y, yang X yang ini kita ubah nama jadi fruits ya. Fruits. Oke, kalau udah ini, sininya kita tinggal tambahkan saja seperti ini. Eh, for X in fruits ya. In fruits. Oke, maka akan muncul eh, hasilnya X. Oke, and for ya. And for udah kita bisa refresh dulu. Nah, maka akan muncul periterasi banana, anggur, dan apel. Oke, nah selanjutnya itu eh, kalau misalnya dictionary ya, untuk mengulangi daftar dictionary. Nah itu eh, bisa seperti ini caranya. Misalnya ini kan kita di PSPI-nya itu akan seperti ini tulisannya. Cars, brand model year. Oke, maka kita akan ubah dulu di PSPI-nya. Di sini misalnya kita buat dictionary namanya adalah mobil. Oke, mobil. Mobil ini misalnya merek itu misalnya Toyota Avanza, eh, tahun misalnya itu tahunnya itu misalnya 2012. Samakan aja yang sini brand. Oke, model kita ubah aja ininya jadi ini aja. eh kita ubah aja jadi warna aja, kita tambahkan warnanya itu biru. Nah, kita bisa tambahkan beberapa data, kita tambahkan aja jadi hmm, dua data aja. Kita tinggal LTS bawah ini, kita hapus ini. Oke, kalau misalkan kopinya, kita, kita enter aja nih, biar rapi dulu. Kita enter, pakai ke bawah. Nah, koma di sini, misalnya sini Toyota Xenia.
2020 eh putih putih. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di template HTML-nya itu akan kita tuliskan seperti ini. Jadi for X in bukan fridge mobil yang kita buat tadi, H satunya itu akan X titik. Kita lihat merek merek merek. Nah, kemudian tes dulu aja. Ini itu tahun. Kemudian ini adalah warna. Oke, jadi seperti itu aja. Kita bisa cek dulu di sini refresh. Nah, Toyota Avanza 2012 biru, Toyota Xenia 2020 putih. Oke, itu untuk selanjutnya itu kan ada ini data dari model. Jadi kan kita udah membuat model member 5 baris di sini ya. Ini. Nah, kita sekarang melakukan perulangan yang diambil dari database. Oke, mungkin kita ubah dulu di views.py-nya. Ini kita bisa hapus saja. Nah, kemudian di sini kita my members akan mengambil objeknya member objek al member objects take all take place. Oke, sini konteks, ini members akan mengambil my members, my members. Oke, kita ubah di template HTML-nya. Jadi kita ubah ininya aja di for x in members. Satunya itu akan mengambil x.id, kemudian p-nya itu x.first name. Nah, di bawah ini last name. Oke, kita coba cek, kita refresh. Oke, maka akan seperti ini. Nah, selanjutnya itu ada reverse. Reverse ini digunakan ulangan terbaik. Kan tadi 124, sekarang kita coba jadi 421. Tambahkan di sini reverse. Oke, kita refresh. Nah, untuk reverse. Nah, ada juga empty. Empty ini digunakan jika ingin melakukan sesuatu yang istimewa jika objeknya kosong. Kita bisa ubahnya jadi for x in empty set, empty set, empty, empty test object, empty, empty test object. Nah, first name, empty. Maka akan muncul H1 tidak ada data dari press, tidak ada data karena empty set object ini tidak ada. Oke, ini juga bisa menggunakan jika objeknya tidak ada. Misalnya seperti ini, empty test objek kan nggak adanya, maka nggak bakal bisa. Soalnya juga ini members, misalnya membersnya ini
kita kosongkan error ya. Oke, intinya itu nggak bakal bisa kalau misalnya nggak ada datanya. Oke, nah itu kita ngebahas variabel-variabel, metode for loop counter. Berarti saat ini bisa dimulai dari satu. Nah, kita bisa terus di sini. Nah, sebelumnya ini kita bisa hapus dulu. Nah, kemudian konten ini berisi bridge ya. Bridge itu berisi list, ada jeruk, apel, pisang, kiwi, kemudian anggur, dan juga lemon. Nah, kita bisa menggunakan for loop ini untuk iterasi yang dimulai dari satu. Jadi ini for x in fruits. Nah, kemudian kita li untuk list ya, li. Ini ul dulu, belum ada ulnya. Ul, li, for loop counter, for loop counter. Oke, bisa cek, kita refresh. Ini iterasi yang dimulai dari satu. Oke. Nah, kalau misalnya dimulai dari nol itu, maka kita sebelum kita cek dulu apakah betul, tetap ya 1 2 3 4 5. Nah, kalau mau dimulai dari nol, maka akan diubah jadi for loop counter nol. Dari press, nah akan dimulai dari nol. Nah, kemudian ada for loop force ya. Nih, kita lihat dulu. For loop force itu memungkinkan menguji apakah loop berada pada iterasi pertama. Nah, ini kita bisa for x includes ya di. Nah, di sini kita bisa if for loop force ya, force, maka isinya backgroundnya kita kasih merah aja, background keluarnya itu red. Oke, jangan lupa if ya, jangan lupa if oke. Sininya itu akan muncul nanti X ya. Oke, infonya kita lihat dulu, refresh, error. Dulu ini, oh, ini belum ada tag persen di sini. Refresh, ini masih rompers. Ikan dulu di PSP nya dulu kita lihat. Ini tidak ada yang berubah ya. Berarti for loop for action bridge ya. Li if for loopers
Oh, di tekstil. Ya, oh, ini ngaruh blok 2 sama 1. Ini right, right, ini bisa nih. X, 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 S, error ya. Hmm, oh, ininya nih kurang, aduh. Satu aja nggak perlu dua. Ini juga ini. Nah, nah, maka langsung merah. Yang pertama, oke. Nah, kalau mau las itu gimana ya? Kita tinggal ubah aja ininya. Las. Maka yang akan merah itu adalah lemon. Data list terakhir. Nah, kemudian iterasi juga bisa, jika kita menghitung mundur berakhir pada satu, bisa menggunakan ref counter. Oke, kita Ctrl Z dulu. Ini produknya ref counter. Jadi 65432. Kalau mau angkat akhirnya 0 ya, kita tinggal tambahkan 0 di sini. Oke, selesai. Nah, selanjutnya itu oke, ya itu untuk Django text for ya. Nah, untuk selanjutnya itu ada Django comment text. Yang ini untuk membuat komen ya. Bagian kode yang harus diabaikan, maka nanti itu tidak akan muncul di webnya kita. Misalnya halo semuanya, kalau kita pakai tag comment, komen, oke, maka ini pagi tidak akan muncul. Kita bisa tag, ini jangan lupa ini komennya, komen, tag tutupnya, kita refresh, oke, halo semuanya. Yang paginya tidak akan muncul. Nah, itu untuk cara komen ya. Kita juga bisa menambahkan pesan ke komentar Anda untuk membantu mengingat kenapa kita menulis komentar ini atau sebagian pesan kepada orang lain. Misalnya di sini kita tambahkan komen eh, kata ini tidak akan muncul di web. Misalnya seperti itu. Cek, kita refresh, server error berarti halo semuanya. Oke, aku itu cara pertama, kemudian ada cara kedua. Kedua, ini berarti cara nih, tag pagar, 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 halus saja. Semuanya tidak akan muncul. Nah,
Kemudian pada bagian tampilan kita bisa menggunakan agar aja. Nih, agar, agar, agar. Maka kalau begini tidak akan muncul nantinya. Oke, nah itu untuk download text comment. Nah yang terakhir itu ada jangan include text. Nah jadi ini tag include untuk memungkinkan kita masukkan template ke dalam template saat ini. Ini berguna kita memiliki blok konten yang sama untuk banyak halaman. Nah, seperti ini. Terus ada nanti yang membuat variable file baru namanya footer template ya. Template kita tulis saja halo Sahrul selamat pagi. Nah kita akan membuat file baru namanya footer.html 5. Sini kita copyright by Sahrul Raid. Oke, kita bisa tambahkan include di sini. Include footer.html. Oke, ini kita bisa cek di sini, harusnya muncul sih. Error itu dikarenakan ini ada error tadi kita komen. Nah, halo selamat pagi ini baik copyright besar itu diambil dari footer. Oke, itu ya. Oke, untuk yang terakhir ini ada ini kita bisa membuat file include merujuk ke variabel dengan menggunakan sintaks atau buka kurung nama variabel dengan menggunakan with juga. Contohnya seperti ini. Di menu.html dan di template.html. Nah, kita berarti harus membuat menu baru yang bernama sini my menu.html. Oke. Duh, maaf, bukan di sini ya. Di dalam templates maksudnya. Templates. Nah, buat di sini my menu.html. Nah, di mana my menu HTML ini berisi div. Divnya ini berisi yang pertama itu ada home. Home itu ada me.